Halo semuanya, perkenalkan saya Selin Lee, mahasiswi Universitas Asa Indonesia. Melanjutkan buku kerja sebelumnya di KWU 1, kini di buku kerja yang ketujuh, KWU 2, akan membahas mengenai bergerak dari sebuah ide menjadi sebuah usaha. Bisnis Fasilitator Developer. Dengan nama saya Selin Lee dengan NIM 2200302056 2022. Pertama, persiapan fondasi etika dan hukum berbisnis. Untuk produk dan jasa masih sama seperti yang lalu, gelato dengan unit usaha kafe. Yang pertama, identifikasi isu-isu etik dan legal yang dihadapi perusahaan baru. Untuk 1.1 budaya etik yang kuat dibangun pada perusahaan dan hasil rekamannya. Untuk saya, kami akan mengembangkan Code of Conduct atau kode etik, kemudian menerapkan program pelatihan etik, reputasi merek yang lebih baik, meningkatkan reputasi merek yang lebih baik, meningkatkan komitmen karyawan agar karyawan bisa bekerja dengan lebih baik dan nyaman, meningkatkan loyalitas pelanggan. Kemudian untuk notaris perusahaan, kami memilih mengetahui masalah permulaan dan bahwa dia telah berhasil mendampingi pengusaha melalui proses awal sebelumnya. Dan perjanjian para founders, sifat bisnis ini prospektif. Dan untuk menghindari perselisihan hukum, kami menghindari dengan cara memenuhi semua kewajiban kontrak, hindari undercapitalization, dan tetapkan standar. Dan bentuk organisasi ini adalah sole proprietorship atau kepemilikan tunggal. Kemudian untuk isu-isu memilih bentuk organisasi dapat mencakupi biaya pendirian dan pemeliharaan formulir hukum. Kemudian untuk persyaratan izin usaha, karena ini adalah usaha kafe dan kepemilikan pribadi, jadi dari pilihan ini seperti PT, terus pengajuan SIUP online untuk koperasi dan lain-lain, kami milih untuk perusahaan perseorangan, di mana syaratnya adalah membutuhkan fotokopi KTP, pemegang saham perusahaan, fotokopi NPWP, fotokopi situ, neraca perusahaan, materai 6000, foto direktur utama atau penanggung jawab atau pemilik perusahaan dengan ukuran 4x6 2 lembar. Kemudian ada surat izin lainnya terkait usaha yang dijalankan. Dan izin pajak penjualan, kami pajak sebelum pajak pertambahan nilai atau PPN yang dipungut atas transaksi penjualan. Yang ke-9, izin dan izin kerja profesional dan pekerjaan. Ini merupakan beberapa undang-undang mengenai pembuatan kafe, surat izin membentuk usaha, dan lain-lain. Ada dari Permenpar nomor 10 tahun 2018 tentang izin usaha berupa restoran atau kafe, berupa tanda daftar usaha pariwisata atau TDUP. Kemudian ada Perda nomor 10 tahun 2014 tentang rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi. Kemudian ada Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif nomor 10 tahun 2014 tentang standar usaha kafe, Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia nomor 10 tahun 2014 bab 3 mengenai sertifikat dan sertifikasi usaha kafe. Kemudian ada Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 pasal 140 tentang pajak daerah dan retribusi daerah tertulis bahwa pendirian kafe harus memiliki izin gangguan. Karena mungkin banyak juga yang sudah tahu kafe itu kan nanti ada live music atau ada acara-acara apa, makanya itu kita harus memiliki izin gangguan, sehingga takutnya kalau kita nggak ada izin gangguan nanti orang-orang komplain keberisikan atau merasa terganggu. Kalau kita punya undang-undangnya dan kita udah disetujui oleh pemerintah, kita bisa menunjukkan kita sudah memiliki izin gangguan seperti itu. Dan ada Pergub Provinsi Jawa Barat nomor 44 tahun 2017 tentang pengembangan usaha kopi dan Undang-Undang nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM.
bergerak dari sebuah ide menjadi sebuah usaha dengan menilai kekuatan dan kewajiban keuangan perusahaan baru. Untuk pertama, tujuan keuangan perusahaan, profitabilitas, likuiditas, efisiensi, dan stabilitas kita berstatus baik. Kemudian proses pengelolaan keuangan dari preparasi laporan seperti laporan pendapatan, neraca, dan cash flow-nya juga baik. Preparasi perakhiran keuangan, pendapatan, pengeluaran, belanja modal baik. Preparasi proforma laporan keuangan, pendapatan, neraca, cash flow juga baik. Analisa berjalan dari hasil-hasil keuangan seperti rasio analisis, mengukur hasil dibanding rencana, mengukur hasil-hasil dengan norma sendiri itu baik. Kemudian yang 1.3 laporan historis keuangan seperti laporan keuangan, neraca, dan cash flow juga kami berstatus baik. Kemudian perakhiran keuangan, laporan keuangan historis perusahaan diikuti oleh persiapan perakiraan, kami berstatus sedang. Kemudian perkiraan penjualan untuk perusahaan baru didasarkan pada perkiraan penjualan dan rata-rata industri yang baik atau pengalaman memulai usaha sejenis juga sedang. Kemudian yang terakhir di poin 1.4, perkiraan penjualan untuk perusahaan yang ada didasarkan pada 1. Catatan penjualan terdahulu, 2. Kapasitas produksi dan permintaan produk saat ini, 3. Faktor apa yang mempengaruhi kapasitas produk dan permintaan produk masa depannya, kami berstatus baik. Kemudian laporan proforma seperti laba rugi, pendapatan, dan neraca kami juga arus kas kami baik. Dan yang terakhir rasio analisis, yang di dalamnya ada likuiditasnya, efisiensi operasi, profitabilitas juga kami berstatus baik. Dan rekomendasinya adalah usaha ini layak untuk terus dilanjutkan dan ditingkatkan. Halo semuanya, perkenalkan saya Selin Lee, mahasiswi dari Universitas Asa Indonesia, melanjutkan buku kerja kemarin di buku kerja 7 dan 8. Kini saya akan membagikan buku kerja ke-9 saya dari KWU 2. Bergerak dari sebuah ide menjadi bisnis fasilitator atau developer. Kali ini yang akan dibahas adalah mengenai mengembangkan dan mengelola tim usaha baru. Di langkah pertama, rencana staffing, itu ada kategori okupasi, tanggung jawab okupasi, tugas, persyaratan, kebutuhan pelatihan, jumlah tenaga kerja, dan lain-lain itu nanti akan saya tampilkan di akhir. Saya lanjut ke yang kedua, langsung kedua ini, rekrutmen, pelantikan, pelatihan, dan mempertahankan tim. Untuk di 2.1, rencana seleksi, saya menggunakan metode mengiklankan lowongan untuk kebutuhan staf, kemudian mengadakan panel seleksi, dan menjadwalkan wawancara dan beritahu orang yang relevan tentang waktu, tanggal, dan tempat. Kemudian untuk proses seleksinya, di sini proses wawancara dan menilai kandidat berdasarkan kriteria seleksi yang disepakati. Kemudian diskusi dan penilaian dengan anggota panel seleksi lainnya. Hubungi pengambilan keputusan untuk laporan pengambil keputusan, menyiapkan laporan seleksi dan membuat rekomendasi kepada personel senior untuk penunjukan, dan terakhir melengkapi dokumentasi yang diperlukan sesuai dengan prosedur organisasi dengan memperhatikan kerahasiaan dan persyaratan privasi. Di 2.3 mengenai internalisasi atau induksi anggota tim, mencakup menyediakan kandidat yang berhasil dengan kontrak kerja dan dokumentasi lainnya, memberitahu manajer dan staf tentang tanggal mulai kandidat, dan membuat pengaturan administrasi yang diperlukan untuk pembayaran dan pencatatan karyawan, mengatur pelantikan kandidat yang berhasil sesuai dengan kebijakan organisasi. Kemudian untuk poin yang ketiga atau langkah ketiga, memenuhi kewajiban hubungan industrial dan hak dan kewajiban tempat kerja dari pemberi kerja dan karyawan, mencakup hak memperoleh upah, karena itu sudah pasti setiap orang yang bekerja itu berhak mendapatkan upah. Kemudian mendapatkan kesempatan untuk perlakuan
waktu kerja yang sesuai dan mendapatkan kesejahteraan, hak untuk cuti, hak khusus untuk karyawan, dan untuk kewajiban ketaatan, konfidensialitas, dan kewajiban loyalitas. Di 3.2 prinsip hubungan industrial, ini mencakup kemitraan yang saling menguntungkan, pekerja dan pengusaha sebagai mitra yang saling tergantung dan membutuhkan, kemudian kekeluargaan, juga penciptaan ketenangan berusaha dan ketentraman bekerja, peningkatan produktivitas dan peningkatan kesejahteraan bersama. Kemudian alasan pengembangan staf di langkah keempat ini mengelola staf, alasannya untuk efisiensi, menangani keluhan-keluhan para pekerja dan meningkatkan kepercayaan diri para staf. Kemudian di 4.2 strategi pengembangan staf itu kita memberikan kesempatan pada setiap karyawan untuk menyalurkan ide dan gagasan pribadi mereka, kemudian memberikan penghargaan atau reward kepada karyawan yang berprestasi atau melakukan sesuatu hal yang luar biasa, dan mengadakan program pelatihan bagi karyawan. Program pengembangannya itu kami adakan dengan cara pelatihan, dan program pelatihan ada orientasi pekerjaan in service education. 4.4 evaluasi, diidentifikasi dan libatkan pemangku kepentingan utama dan jelaskan kegiatan dan tujuan pengembangan staf. Kemudian tentukan tujuan dan pertanyaan evaluasi Anda sambil mengidentifikasi indikator yang akan Anda ukur. Kemudian analisis dan tafsirkan hasil untuk dibagikan dan gunakan temuan Anda secara efektif. Dan langkah yang terakhir 5 ini meninjau kinerja tim. 5.1 hasil kinerjanya pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, dan efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa. Kompetensi juga yang kita harapkan adalah kompetensi dalam pengetahuan mengenai produk, terus keterampilan kerja, juga sikap atau attitude. Kemudian 5.3 tingkat pergantian staf, kami bersyukur tingkat pergantian staf kami rendah. Itu artinya staf yang bekerja dengan kami cukup betah sehingga kami jarang mengganti staf. Kemudian kekompakan tim, itu ada kolaborasi dan kerjasama. Nah, ini kita kembali ke langkah pertama tadi, rencana staffing. Inilah yang saat ini sedang kami butuhkan dari kasir. Seorang kasir tanggung jawabnya membuat laporan penjualan di akhir hari, kemudian menangani pembayaran tamu. Persyaratannya tidak susah. Untuk jenis kelamin perempuan, penting dia teliti, cekatan, ramah, jujur. Dia juga harus mengenal produk, sehingga jika tamu bertanya dia bisa memberi jawaban atau menjelaskan. Kami hanya butuh satu tenaga kerja dan diperkirakan bekerja 1 Desember 2022. Sistemnya full time dan durasi perkiraan kontrak 1 tahun. Kemudian server, kami membutuhkan ada yang full time dan daily worker, karena kami akan buka selama 12 jam sehari dan kami membutuhkan pergantian shift. Melaporkan produk yang laku setiap harinya, terus melayani pesanan customer, menjelaskan tentang produk. Persyaratan juga mudah. Perempuan untuk yang full time, dia harus ramah, sopan, rapih, jujur. Kemudian kalau yang daily worker laki-laki, pokoknya saya mengutamakan attitude, karena saya sekolah kuliah di dunia hospitality, sehingga ketika saya mempunyai sebuah usaha, apalagi usahanya di bidang kuliner, saya harus menekankan kepada staf-staf saya untuk attitude,
security pun saya mencantumkan persyaratan itu ramah. Cleaning service juga kami butuh untuk menjaga kebersihan, pastinya security untuk menjaga keamanan. Durasi kontrak untuk yang full time semuanya 1 tahun dan perkiraan mulai bekerja 1 Desember 2022. Semoga kami bisa cepat mendapat kandidat-kandidat yang sesuai dengan kriteria yang kami inginkan. Sekian dan terima kasih dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih.